Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abana lil'ibad manhajat tarbiyatil islamiyatil hadisah fi Qur'anil Majid wa awdaha lil alamin mabadi'il khair wal huda wat tuqa wal islah fi ahkam syarril hanif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli fa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua STAIS Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhana Khalil, Bapak Wakil Ketua, pimpinan, Bapak dosen, serta adik-adik yang berbahagia pada pagi hari atau siang hari ini. Bapak Ibu wali wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah, ini adalah kelanjutan dari wisuda, dan baru kali ini kami wisuda ada episode-nya. 2 episode, bahkan 3 episode kayaknya tadi. Tapi ini memang harus dilakukan, karena ini adalah sesuatu yang harus kita taati, kita turuti secara protokoler, tentunya kenegaraan. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua protokol kenegaraannya, tinggal mimbar ini yang belum diambil kayaknya. Ini adalah satu kenangan yang luar biasa ini, karena ada simbol negaranya ini. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyaksikan, dan wisuda ini adalah bagi adik-adik sebuah sejarah yang luar biasa, karena dihadiri walaupun agak sedikit payah-payah dengan 3 episode tadi, tapi ini sejarah bagi adik-adik khususnya wisudawan, tapi juga merupakan sejarah bagi STAIS atau Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhana Khalil, yang tentunya ini harus ada semacam start point, bisa menghadirkan Bapak Wakil Presiden, tapi jangan istiqomah dengan yang ada. Artinya harus dinamis dan progresif, bukan hanya jadi sekolah tinggi, sudah 10 tahun lebih hanya sekolah tinggi terus. Nah, ini juga istiqomah yang kurang baik. Maka perlu segera untuk bisa menjadi bukan IAI, tapi lebih dari itu, Universitas Syekhona Khalil. Insya Allah kami akan dukung, dan tentunya saya sangat apresiasi karena perguruan tinggi kalau didirikan di sebuah pesantren itu akan sangat berbeda hasilnya dengan perguruan tinggi yang di luar pesantren. Maka ada sebetulnya perguruan tinggi, ada 3 jenis perguruan tinggi. Yang pertama adalah perguruan tinggi dengan sistem pesantren. Ini berat, 80–90% mahasiswanya harus di pesantren. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan akan lebih hebat lagi. Tapi ada yang kurang dari itu, adalah yang namanya apa yang disebut dengan perguruan tinggi berbasis pesantren. Ini adalah nomor 2, dan nomor 3 perguruan tinggi kita adalah perguruan tinggi yang tentunya
hubungan dengan pesantren tidak begitu ada. Alhamdulillah kita dari 165 perguruan tinggi seluruh Jawa Timur, yang saya maksud adalah PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam, 85%-nya adalah berbasis pesantren atau pasti ada hubungannya dengan pesantren. Oleh karena itu kembali lagi kami akan mendukung sekali Syekhuna Khalil dalam pengertian sekolah tinggi agama Islam Syekhuna Khalil itu bukan sekedar alih bentuk, tapi menjadi perubahan bentuk yang lebih dahsyat, progresif, menjadi universitas. Insya Allah, amin. Kami dari pimpinan Kopertais mengucapkan selamat kepada adik-adik atas kegiatan atau atas kewisudaan hari ini, dan saya memberikan saran apa yang disampaikan juga oleh Bapak Ketua tadi, jangan hanya berhenti di sini. Kami berharap kalau bisa di S2, nah, ini juga belum ada S2 di stay Syekhuna Khalil, perlu nanti ke depan juga harus mendirikan sekolah atau mendirikan pasca sarjana untuk bisa menampung adik-adik. Untuk sementara bisa ke IAIN ya, atau di daerah yang terdekat, untuk kiranya bisa bukan hanya S1 tapi S2. Sedikit ada perbedaan orang yang sekolahnya tinggi dengan sekolah yang kurang tinggi. Maksud saya, sering saya ditanya, apakah ada perbedaan dan relevansi dengan apa istilahnya pekerjaan. Ya, pekerjaan. Seringkali orang sekolah itu dikaitkan dengan peluang kerja. Maka saya jawab paling tidak ada dua. Bagi orang yang punya pendidikan tinggi, yang pertama adalah dia semakin self-confidence-nya semakin tinggi. Anak MI, lulusan MI akan berbeda dengan anak lulusan sanawiyah. Anak lulusan sanawiyah self-confidence-nya, PD-nya akan berbeda dengan anak yang lulusan aliyah. Begitu juga lulusan aliyah akan berbeda dengan lulusan S1. Begitu juga anak S1 akan berbeda dengan anak S2. Self-confidence-nya, PD-nya. PD-nya. Nah, kalau bahasa kita PD. Ini yang pertama. Yang kedua, semakin tinggi seseorang, maka semakin banyak opsi pekerjaan yang bisa dilakukan. Kalau boleh saya ilustrasikan, anak madrasah atau lulusan SD mungkin hanya 5 opsi pekerjaan. Tapi anak SMP bisa 10 opsi pekerjaan. Anak SMA bisa 15-20 pekerjaan. Anak S1 bisa 30 pekerjaan, apalagi S2 dan S3. Maka kami berharap kepada adik, yakinlah dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya mencari rahasia kenapa kalimat itu kok enggak darajah satu, tapi darajat. Ternyata kaitannya adalah juga ilmu yang diperoleh seseorang itu seberapa, itu akan menentukan kederajatan seseorang. Saya kira itu kembali lagi saya apresiasi atas pendidikan yang dilakukan oleh STAIS Syekhuna Khalil, dan juga kami
Doakan adik-adik wisudawan dan wisudawati ini setelah keluar dari stay Syekhuna Khalil mendapatkan ilmu yang barokah, hidupnya menjadi hidup yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mendapatkan jodoh segera untuk mendapatkan jodoh. Terima kasih. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.